teman-teman, Juna Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan melanjutkan alur cerita serial Jurassic World Camp Cretaceous Season 1 Part 2. Bagi yang belum nonton part 1-nya, kalian bisa klik link di deskripsi ya. Part 1 kemarin belum begitu tegang ya teman, tapi part kali ini sangat tegang, bahkan saking tegangnya sampai gemetar seluruh tubuh. Jadi tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Part 2 ini diawali dengan anak-anak yang sedang berjalan menuju Taman Selatan. Namun di sana lagi-lagi Brooklyn menyalahkan Sammy akibat ponselnya yang hilang. Terjadi lagi perdebatan yang diakhiri oleh Kenji yang mengaku sebagai pemimpin, namun tak bisa membuat keputusan kemana lagi mereka harus berjalan. Lalu Darius merasa tak asing dengan tempat mereka sekarang yang ternyata berada di dekat kandang Carnotaurus atau yang mereka sebut dengan nama Toro. Namun pagarnya sudah rusak dan mereka kini menghadapi Indominus Rex dan Toro. Kemudian mereka tetap pergi ke Taman Selatan. Di sisi lain, Dave dan Roxy sedang menunggu bos mereka. Namun mereka disuruh menunggu dan itu sudah sangat lama. Lalu Roxy mencoba membobol lemari untuk mengambil telepon supaya bisa menghubungi bosnya. Namun ia dikejutkan dengan suara kekacauan dari berbagai telepon di sana. Maybe she's hiding, so she... Kembali ke anak-anak yang dikejutkan dengan suara langkah kaki dan mereka pun bersembunyi. Namun yang muncul ternyata Bumpy, dino mungil yang baru saja menetas namun sudah terlihat besar. Karena di Jurassic World ini semua pertumbuhan dino sengaja dipercepat. Kemudian mereka kini lebih memutuskan untuk pergi ke lab Dr. Wu karena lebih dekat. Namun Bumpy terus mengikuti Ben, jadi Ben memutuskan untuk membawa Bumpy. Kebetulan di sana ada sebuah mobil dan tak berselang lama ada suara auman dinosaurus, lalu mereka pun segera masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat itu. Program with little moving dots on it. They chip all the dinosaurs electronically to... Hurry up! Kini mereka dikejar-kejar Indominus Rex, tapi Kenji berhasil mengecoh Dino dengan berjalan zigzag. Mereka sudah berada di depan lab, lalu mereka segera masuk dan di sana ada seorang dokter yang sedang berulang tahun. Namun dia juga terjebak di sana. So, what's that plan? What do we do? Dinosaur out there, also regular dinosaurs. I was just hiding until you all barged in. But we drove all... Saat mendengar bahwa anak-anak mengendarai mobil, dia pun segera keluar dan merebut mobil tersebut. Yasmina mencoba mengejar mobil, namun dihalang oleh Bumpy. Di sana ada sedikit perdebatan, namun Bumpy melakukan yang terbaik. Karena jika Yasmina tetap mengejar mobil, mungkin dia akan selesai seperti dokter tersebut yang dimakan oleh Indominus Rex. Kemudian mereka berlari namun terhenti karena ada pagar. Mereka memutuskan untuk bersembunyi dan kali ini mereka seperti sedang main petak umpet dengan Indominus Rex. Melihat ada lagi mobil, mereka berlari menuju mobil, namun Darius terlambat karena sempat mengalihkan dino itu saat menyerang Sammy dan Brooklyn. Tapi kini mereka berhasil lolos lagi. Namun saat mobil menginjak batu, handphone Brooklyn terjatuh dari kantongnya Sammy. Sammy? Dan Yasmina yang terkejut malah tak fokus mengendarai mobil hingga menabrak batu. Kini semua anak-anak memarahi Sammy yang telah berbohong. Dia menyembunyikan handphone Brooklyn di saat mereka sangat membutuhkan itu untuk meminta bantuan. Sammy kini juga mengaku bahwa dia adalah mata-mata dari sebuah perusahaan bernama Mantah Corp. Perusahaan yang bersaing dengan perusahaan Mas Rani, pemilik Jurassic World ini. Yasmina juga sangat marah karena dia satu-satunya orang yang membela Sammy. Lalu tiba-tiba Indominus Rex datang yang ternyata sedang dikejar-kejar oleh helikopter. Dari heli tersebut, seseorang terus menembaki Indominus Rex.
Namun heli itu juga diserang oleh dino burung yang ganas dan malah terjatuh lalu meledak. Kini dino jenis burung itu mengejar anak-anak. Kick its butt, Maserati! We're sitting ducks. We got it, Bobby. Lalu Kenji yang sering mengunjungi dan tahu seluk-beluk Jurassic World ini sadar bahwa ada sungai bawah tanah yang bisa menghubungkan mereka ke taman utama. Kini mereka berhasil lolos lagi dan menaiki perahu. Di sisi lain, Deb dan Roxy berusaha meminjam mobil namun tak diberi izin. Tapi mereka memaksa dan pergi mencari anak-anak. Kembali ke anak-anak yang disuguhi pemandangan indah. Namun di sana ada dino yang malah membuat perahu mereka masuk ke terowongan yang bukan menuju taman utama. Kini mereka berada di sebuah danau dengan dinosaurus jenis ikan raksasa di dalamnya. Lalu Darius melihat ada tangga di dekat kursi penonton dan mereka pun mendayung perahu sekuat tenaga. Tapi Darius dan Semi hampir diserang oleh dino itu, lalu Yasmina mengalihkan perhatian dino. Sayangnya Yasmina kini malah terpojok, lalu diberi tali oleh Kenji dan melompat ke arah penonton. We gotta do something! Kini Yasmina selamat, namun mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Mereka semua menunggu di sana. Lalu ada sebuah pengumuman bahwa ada kapal feri yang mengevakuasi darurat pengunjung di sana. We're here. The docks are on the southern tip of the island. Nicely played, universe. Mereka harus ke dermaga dalam waktu cepat. Lalu mereka melihat monorail yang akan berhenti di sana, lalu akan berhenti juga di dermaga. Namun sayangnya untuk menuju ke halte itu, mereka harus melewati si Toro. Berjalan mengendap-endap dengan penuh perjuangan. Sialnya, suara pengumuman membuat Toro menengok dan mengejar anak-anak. Di sana Darius mencoba menyelamatkan Yasmina yang berada paling belakang, dan mereka pun akhirnya lolos lagi dari ancaman mematikan. You were until you said that. Bersamaan dengan itu, Deb dan Roxy tiba dan memanggil anak-anak. Lalu mereka melihat anak-anak berada di dalam monorail. Melihat Toro yang ada di sana, Deb dan Roxy pun segera pergi menuju dermaga. Untuk sementara, mereka aman di sana. Mereka diberi cemilan oleh Ben, namun rasanya tak enak. Di sini Ben bercerita bahwa dirinya dimasukkan ke camp Cretaceous oleh ibunya dan bertujuan untuk mengobati sifat penakutnya. Namun bukannya mengobati, yang ada dia malah semakin takut. Teman-teman juga mengetahui bahwa ayah Darius yang selalu diceritakan ternyata sudah tiada. Namun mereka tak berlarut dalam kesedihan dan mereka menghibur diri dengan bersulang karena keberhasilan mereka yang tak dimakan dino. If I hadn't come, I never would have made it. Tapi rasa aman yang ada hanya sekejap. Kereta yang bergerak dan bercahaya dikejar oleh dino burung yang menakutkan itu. Jadi mereka berusaha mematikan lampunya supaya dino itu berhenti menyerang. Di tengah kepanikan sedang mematikan lampu, di depan sana ada kereta yang menghalangi jalur. Kalau tak pindah jalur, kereta akan tabrakan dalam kecepatan penuh. Dan Darius memerintahkan untuk terus mematikan lampu, sementara ia akan pergi ke gerbong paling depan untuk memindahkan kereta ke jalur lain. Tapi sebelum dia keluar, Ben memberanikan diri keluar duluan. Through there. You're gonna what? You can't go out there. That's like... Sementara
anak-anak yang lain mengalihkan perhatian dino burung itu untuk dijauhkan dari Ben. Dan setelah berhasil masuk ke ruang masinis, dia berhasil memindahkan rel dan dino burung berpindah ke cahaya api yang terjadi akibat ledakan kereta lain yang terjatuh. Namun di tengah keberhasilan Ben, di sana ada satu dino burung yang tinggal dan menyerang Ben. Terjadi tarik-menarik antara dino burung dan Darius untuk menyelamatkan Ben. Namun Darius tak bisa menandingi tenaga dino itu hingga Ben pun terjatuh dari kereta. Semua anak-anak merasa sedih kehilangan Ben. Tapi apa boleh buat, mereka tak bisa terus bersedih. Darius kini tersadar bahwa mereka malah menjauhi dermaga akibat mengganti jalur rel tadi. Brooklyn melihat di depan sana rel sedikit menurun dan mereka akan melompat di sana. Mereka mendarat dengan berguling dan berhasil selamat semua. Namun Kenji kehilangan Bumpy saat mendarat tadi. Kenji ingin sekali mencari Bumpy terlebih dahulu. Namun waktu tinggal 60 menit menuju keberangkatan kapal feri. Keep going! Come on! Mereka harus terus bergerak, kalau enggak mereka akan terjebak di pulau mematikan ini. Saat kembali berlari, Yasmina terjatuh. Terlihat cederanya semakin parah. Lalu Darius meminta Kenji untuk membawa mereka menuju jalan pintas dengan masuk ke terowongan bawah tanah. Tapi sialnya setiap jalan terdapat pagar yang membatasi area tersebut. Mungkin itu sebagai upaya penjagaan supaya Dino tak masuk ke area dermaga. Lalu Kenji malah menyalahkan Darius karena dia yang mengajak Kenji untuk masuk ke terowongan ini. Oh, we can use this for... Yes. Why do you... Dan lagi di ujung terowongan itu ada bayangan Dino dan itu membuat keadaan semakin menegang. Sementara di dermaga, Deb dan Roxy menanyakan ke 6 anak-anaknya, namun petugas tak melihatnya. Roxy dan Deb juga tak diizinkan masuk lagi oleh petugas. Kembali ke anak-anak yang sedang menghadapi bayangan Dino, tapi ternyata itu hanya kompi kecil. Namun sayangnya kompi kecil itu datang dalam jumlah banyak. Dan akibat suara berisik perdebatan mereka, datang dino besarnya yaitu si Toro. Toro. Now you know which way to go! You want to stop and ask? Tapi mereka berhasil masuk ke lubang ventilasi dan berakhir di ujung rel kereta. Sialnya untuk keluar saja, mereka tak bisa karena kini gerbang pintu keluar ditutup rapat. Mereka kembali harus menghadapi Toro. Kini mereka merasa putus asa, bahkan Darius pun menyalahkan dirinya sendiri. Tapi Kenji dan lainnya menasihati Darius supaya tak menyerah seperti yang dikatakan Darius sendiri. Kini mereka kembali semangat dan merancang rencana untuk menghadapi Toro. Dan saat Toro muncul, rangkaian penyerangan yang sudah disusun malah kacau, bahkan dia semakin ngamuk. Kemudian mereka hanya bisa menghindar dari ancaman gigi runcing si Toro. Hingga tabung gas oksigen bocor dan Darius melempar tongkat setrum ke arah tabung. Alhasil terjadilah ledakan yang membuat Toro tertimpa reruntuhan. Lalu Darius memastikan keadaan teman-temannya dan mereka semua baik-baik saja. Lalu Toro ketakutan dan menyerah lalu pergi meninggalkan anak-anak dengan tatapan mata yang seolah akan balas dendam. Akibat ledakan tadi, terlihat ada sebuah lubang dan mereka keluar melewati lubang tersebut. Lalu berlari menuju dermaga dan sedihnya, kapal feri yang mengevakuasi sudah tak ada di sana. Mereka kini hanya bisa menunggu bala bantuan datang kembali.
They with all. And until then, we've got each other. Right now. We'll keep fighting. Darius yang berpikir di pulau ini akan aman ternyata salah. Ternyata di pulau ini sangat mengerikan. Begitu banyak teriakan yang terjadi, tapi di balik itu dia dan teman-temannya tak akan pernah menyerah. Mereka akan terus berjuang untuk bertahan dan kembali pulang ke rumah. Itulah janji mereka bersama-sama. Di sisi lain, Deb dan Roxy terus meminta putar balik pada petugas. Namun apalah daya, mereka tak bisa berbuat apapun. Season ini diakhiri dengan Bambi yang menemukan Ben dalam keadaan tak sadarkan diri. Namun sepertinya dia masih hidup karena masih ada pergerakan di jemarinya. Setelah itu, season ini selesai. Masih banyak loh teka-teki yang belum terungkap di season ini dan akan terungkap di season 2. Nantikan season 2-nya hanya di zona rebahan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.